Hai, balik lagi sama aku Ankun dan kali ini kita bakal bahas kebimbangan free to play. Ya, mungkin kita juga merasakan banyak sekali event, banyak sekali godaan untuk spending. Dan untuk free to play ini mungkin terasa cukup sesak karena ada event ini butuh gems tapi gems kita terbatas banget. Ini bagus, itu bagus. Bimbang menggunakan gems, bimbang menggunakan gold, terus gimana cara survive-nya. Ya, banyak sekali pikiran. Pertama sih, kalau aku sebagai free to play, kalau misalkan kalian punya gold 499, kalian sudah pasti harus, atau ya disarankan oleh aku buat selalu ke refinery dulu, selalu ke sini, terus beli ini refinement pass, karena ini adalah sumber uang kalian muter ya. Kalian beli 499, nanti balik modal lagi 499, syukur-syukur lebih daripada itu gitu. Karena apa? Ntar kita kalau beli ini dapetin si Precious Ore. Nah, Precious Ore itu bakal dapetin kesempatan buat dapetin Fire Forge Alloy yang legendary, yang dimana kita bisa pakai itu yang legendary ini buat smithing. Dan kalau kita misalkan mendapatkan si senjata yang bagus, kita bisa jual itu gitu di auction house, dimana di bangunan yang sama refinery terus ke auction house, dimana kita bisa sell di sini, terus misalkan kita mau jual yang bagus-bagus, misalkan kayak gini squad defense 5,8. Jadi bagaimana cara menetapkan gold yang bagus sesuai harganya dan bakal laku? Kalian bisa cara yang pertama ya cobain dulu dari harga 1000 terus turun ke bawah. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau gitu kan butuh waktu dan nggak laku-laku misalkan. Nah, cara trik simpelnya adalah kalau misalkan kalian punya satu Hound atribut yang kayak gini yang dipakai buat war dan dia statusnya itu tinggi kayak 5,86%, di atas 5% itu tinggi, 5,5 ke atas terutama ya, karena itu yang dipakai atau yang dicari oleh player tinggi whale untuk memaksimalkan, untuk mengupgrade si squad equipment mereka gitu. Terutama kayak squad defense dan squad attack. Aku sempat jual nih beberapa dan mungkin kemurahan ya. Kebanyakan baik hati ya saya tuh memberikan harga tuh. Ini squad attack 5,5% aku anggap biasa saja, ternyata memang dicari. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu juga harga pasarnya, kalian cari aja misalkan squad attack di sini 5,5. Kalian cari di pasar, di buy sini, terus kalian filter legendary, terus si atributnya emas, terus kalian cari aja squad attack, dia harganya di berapa tuh. Nah, biasanya squad attack dan squad defense itu cukup langka ya untuk didapetin di harga murah. Kayak di sini 3,9, 4,7, 4,5. Kalau misalkan yang 5,5 ke atas itu dia harganya di sini bahkan udah nggak kelihatan lagi yang 200 tuh. Nah, di sini dia 499. Dan kalau misalkan kalian dilihat di sini average price-nya dia udah naik ya. Average price itu bukan berarti kita atribut manapun kita jual di harga segini ya, tapi lihat lagi si atributnya itu bagus atau enggak. Ya, itu sekilas tentang trading ya. Kalau misalkan kalian dapat damage dan damage reduction, kalian perhatikan aja di pasar mereka jual harga segimana. Kalau misalkan damage dan damage reduction itu biasanya tinggi, apalagi kalau mereka berdua ada di squad equipment yang sama. Atau kalau kalian penasaran, kalian bisa ke profil kalian, ke ranking, lalu kalian lihat di region rankings ini, diklik dia akan jadi world rankings. Terus kalian bakal cari total squad equipment might ya. Kita klik saja dan kita lihat, kita intip yang tertinggi si setnya kayak gimana. Misalkan kayak infantry di sini, dia setnya ada ini, infantry squad damage reduction dan damage di slot yang sama. Ini yang dicari whale, ini yang dicari whale. Kalau misalkan kalian dapetin infantry squad damage yang 4,5%, itu harganya biasanya cenderung sudah 2000 gold juga laku karena dicari oleh whale. Jadi kalian bisa coba eksperimen di harga yang mahal. Sedangkan kalau misalkan kalian dapetinnya itu sekitar 3% dan itu pun cuma satu di satu atribut, nah mungkin itu harganya bisa lebih rendah. Kalian bisa coba saja untuk taksir harga lah ya. Kalian lebih paham lah tentang trading atau jual-jualan ya. Gems itu terasa semakin seret semakin hari ya, karena terpakai. Ada event ini, ada event itu, dan kita lebih baik fokus ke event yang mana ya. Kalau misalkan kalian bukan player garrison dan si base kalian tidak fokus ke physical,
itu bebannya sedikit lebih ringan kalau menurut aku. Karena apa? Kalian nggak perlu untuk ikut banyak event tentang Beast, karena Beast itu berefek sangat besar itu terkhususnya untuk rally garrison. Kalau misalkan untuk player field itu kerasa, tapi bisa dikesampingkan setelah hero kalian di-upgrade gitu. Nah, kalau dari event yang menggunakan gems, Wasteland Exploration, oke. Nah, ini kan di sini di event kayak gini ada, kita bisa pakai 3000 gems buat dapetin si ini energy drink untuk menjelajah Wasteland. Untuk mendapatkan apa? Biasanya di sini tuh untuk mendapatkan ini ya, si random beast fragment, random pot ya. Ini tuh bisa kita cari untuk mendapatkan antara berbagai beast kalian untuk kalian upgrade ya ke ranking selanjutnya. Nah, ini hal yang bisa kalian prioritasin kalau misalkan kalian beastnya belum plus 7 nih. Karena sweet spotnya plus 7. Kalau udah plus 7 itu udah aman, udah nyaman. Karena rank si skill satunya itu udah bagus. Si output damage-nya tuh udah mantap. Sedangkan kalau misalkan kalian belum rank 7, nah lebih baik difokuskan untuk membeli itu si gemsnya untuk Wasteland Exploration. Kalau udah plus 7 udah lebih aman. Nah, kalau misalkan udah kagok kayak aku gini plus 12 untuk ke maksimal butuh 3 kali ini nih. Ya kalian ya kayak aku, berarti ya kalian lebih baik beli ini dibandingkan menggunakan gems ke event-event lain ya. Nah, kalau misalkan Beast udah 1 aja, Beast udah ranknya udah maksimal, terutama kalau kalian adalah rally dan garrison player, udah nggak perlu khawatir tentang Beast lagi. Kalian bisa mengalokasikan gems kalian kemana aja, dan terkhususnya lebih ke chip ya, yang eventnya itu ada di off limits exploration. Kalian bisa beli si ininya nih, si apa namanya, token emasnya. Kalian tahu lah nanti, sering-sering cek kalau misalkan ada event tertentu di bagian packnya ada nggak yang bisa dibeli pakai gems gitu. Biasanya suka ada di event-event khusus ya, yang suka muncul mingguan atau satu minggu sekali misalkan, atau 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Itu biasanya suka ada pilihan itu. Kalau misalkan kalian player field, itu lebih baik diseimbangkan semua beastnya boleh, atau satu yang maksimal boleh ya, tergantung style main kalian. Kalau misalkan free to play, fokus ke satu squad doang kan, ya berarti maksimalin 1. Kalau misalkan kalian di field sudah bisa 3, ya seimbangin 3 beast, seenggaknya leadernya itu plus 7 dan emas. Lebih baik seperti itu dibandingkan dengan 1 yang fokus, karena 1 yang fokus ini mahal juga. Buat ningkatin rankingnya itu kayak yang ke-12 ke maksimal itu butuh 3 itu loh, 3 kali ini. 3 kali bis, dan bis itu nggak kayak armament, butuhnya 60 bukan 30 ya. Kalau armament butuh 30 untuk mendapatkan 1 armament utuh, kalau yang ini butuhnya 60. Jadi hati-hati nih, lumayan mahal juga, dan memang mekanisme bis ini yang paling mahal di antara semua. Well juga sampai menangis kalau misalkan ngelihat bis. Sedangkan yang paling murah itu di squad equipment, kalian bisa cari di auction house. Itu cenderung lebih murah ya kalau di total daripada nge-spend buat bis. Yang mahal dari bis itu, selain daripada mendapatkan bis itu sendiri, tapi yang paling mahal itu adalah chipnya, terutama kalau kalian pengen di tingkat paling atas penguasa penguasa dunia DLS, pasti kalian pengen dapetin OC chip di event of limits exploration, dan itu sangat mahal, sangat susah untuk dicari. Dan kalau kalian targetin juga kayak bis yang punya border khusus kayak Suburb, ini juga susah didapat. Maka dari itu bis bisa diprioritaskan kalau misalkan kalian pengen menjadi top leader. Kalau misalkan free to play ya yang normal-normal saja. Terus untuk event apalagi gems tuh biasanya ada di event ini nih. Kalau nggak salah bakal muncul event ini tuh karena ada top commander kan sekarang. Nah ini Secret Armory. Secret Armory itu kita bisa mendapatkan, kita bisa beli voucher 10 ini tuh untuk berapa gems ya? Kalau nggak salah 500 deh. 500 gems dapat 10 token Secret Armory kalau nggak salah. Nah itu bisa kalian ambil juga untuk nyicil-nyicil mendapatkan Suburb ya. Kalau misalkan kalian targetin Suburb ya, itu bisa dipilih ke sana, atau enggak kalian bisa spend di Bloody Brandy ya. Bloody Brandy itu untuk parts ya, walaupun kalau aku sendiri jarang ngabisin ke sana karena lumayan mahal juga.
lumayan mahal juga, walaupun di sini ya penting juga sih buat dapetin itu, hanya untuk dapetin status warna putih di profil ya itu. Lebih baik ke squad equipment ini seperti yang udah aku jelasin di video inilah. Ya udah. Terus kalau untuk event-event spesial kayak event gini, apakah lebih baik kita spend di sini untuk beli ini nih, kayak event limit kita bisa dapetin token-token ini dengan harga 200. Kalau aku sih selalu beli karena si wheel-nya biasanya memberikan hadiah yang cukup bagus, walaupun kadang sampah juga kayak dapat advance resource pack. Ya tapi kalau ada event spesial ya spend aja, nggak masalah lah. Siapa tahu kalian hoki gitu. Biasanya kadang kalau hoki dapat legendary hero fragment 15 juga lumayan gitu ya. Seperti itu. Terus ada event kayak anniversary. Nah kayak gini nih, event login harian itu kalau kalian mau partisipasi butuh 1000 gems. Kalian beli aja, ini udah pasti untung karena kalau kita setia buat login sampai hari 14 itu kalian balik modal si gemsnya. Sama kalau kalian ada kayak event untuk mendapatkan shelter baru, misalkan kayak event ini nih, kita di hari Sunday, hari Minggu bakal ada event ini, Anniversary Fiesta yang bakal muncul. Biasanya kalau kalian lihat di interface itu, ketika kalian masuk ke eventnya ada tombol 5 tombol lagi, kayak nyelesain misi-misi yang pertama, terus ngebunuh zombie 1000 kali, terus kayak ada kayak mesin slot gitu. Mesin slot ya. Terus ada event kayak pas gitu ya, pas buat dapetin skin shelter dan ada tokonya. Terus kalau eventnya besar biasanya kalian suruh buat patung, nyesain patung dengan 4 orang. Nah itu kalian udah pasti worth it buat spend 7000 gems itu di sana, karena pasti balik modal. Jadi kalau misalkan kalau gems kalian terbatas banget, ada 7000 doang pas, kalian keep itu, jangan dipakai kemana-mana, karena event yang paling worth it untuk menggunakan gems itu adalah di event yang kayak begini nih, event special edition. Kalau ada event-event kayak spesial kayak begini, terutama ini kayak event-event baru ya, event modelan baru tuh formatnya kayak begini. Udahlah, congratulations, nanti dulu lah. Nah ini anniversary collaboration formatnya kayak gini, mereka sengaja buat misah-misahin ya. Nah kalau untuk free to play, nah ini kan ada kesempatan buat beli yang murah nih. Nah kalian tunggu nih, pertama-tama lihat eventnya berjalan berapa lama nih. 11 Maret sampai 31 Maret, 1 bulan nih, sekitar 1 bulan ya, 2 minggu ya, 3 minggu, 2 minggu lah ya. Nah kalian jangan langsung beli mentang-mentang ada event yang setiap hari beli bisa dapetin device super choice box. Itu jangan semata-mata langsung beli, kalian tunggu event double voucher loh. Nah, kan suka ada ya double voucher tuh, biasanya eventnya tuh bakal muncul sebelum Archipelago Raid kalau nggak salah ya, atau pas lagi dadu. Ya, aku udah lupa lah tentang itu. Pokoknya nanti bakal ada event double voucher. Nah, kalian belinya pada saat itu gitu. Dan kalau bisa sih alih-alih yang 16.000 ke 79 kalau misalkan kalian ada goldnya. Kalau enggak ya yang 16.000 aja, yang bisa kalian mudah dapatkan lah. Jadi daripada dapat 6, dapatnya 12. Dan itu kan hanya bisa dibeli 1 kali. Limitnya itu 1 kali, itu setelah event ini berakhir ya udah habis gitu. Nggak setiap hari refresh gitu si penawarannya. Jadi jangan langsung dibeli, tapi tunggu eventnya itu gitu. Ya kalian coba untuk memanfaatkan celah-celah lah untuk mendapatkan ini. Kayak aku juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah itu dari free to play, nggak cash yang gede-gede gimana. Ini aja aku belum cash bisa dapat yang ini, lumayan lah. Dan kalau kalian lihat juga di toko tadi, di anniversary market ini bagus-bagus si hadiahnya ya. Kalau misalkan kita bisa dapat 600, ngajar ini susah dong. Ini mah khusus whale lah, nggak usah lihat inilah. Kalau misalkan kita dapat 600 tadi, ya kalau bisa dapetin ini nih, High Polymer Elite ya. Kalau aku sih sebelumnya karena ada skin shelter dan lain-lain, aku pilih skin shelter ya. Tapi karena di sini nggak ada skin shelter yang limited edition yang aku lewatin, nah di sini kalian bisa pilih ini yang paling berharga tuh High Polymer Elite ya. Karena di event Bloody Brandy, di event manapun, DLS tuh paling pelit kalau ngomongin soal parts ya. Dia tuh naiknya sedikit, tapi butuh bahannya bejibun. Kita bisa dapetin ini, kalau misalkan tadi dapatnya di Roulette ya namanya tadi 600 ya. Loto ya, Loto tuh dapat 600.
kalian bisa beli itu 12 gitu. Ya, 12 kali 50 600 ya. 12 yang elite itu setara dengan 4 yang emas. 4 emas kalau di convert. Nah, itu susah didapat dibandingkan dengan yang lainnya di sini ya. Walaupun di sini generous sekali kalau misalkan kalian beli ini, wah mantap sekali ya. Kalau misalkan 12 kali beli ini dapat 60 yang elite. Kalau misalkan di convert ke emas jadi 20 tuh, langsung upgrade part kalian dari emas ke merah langsung, atau dari merah langsung ke putih langsung. Itu bagus sih. Tapi ini biasanya bejibun ya kalau misalkan kalian sabar, atau di event-event tertentu ini lebih gampang didapat dibandingkan dengan high polymer ya, yang mana cenderung lebih susah. Cara untuk mendapatkan paling mudah high polymer itu di event dadu biasanya, dan itu pun lumayan juga susah didapat karena event dadu 1 bulan 1 kali biasanya ya. Kalau dulu mungkin 2 minggu sekali, sekarang sebulan sekali ya. Itu cara termudah untuk dapetin sebagai free to play ya. Selanjutnya kalian bisa pilih yang kayak gini ya. Atau kalau kalian nggak mau fokus ke parts, ya ke mobil. Mana lagi? Kalian bisa dapetin 25 kali 12, 50, 25, 300. Lumayan juga high carbon steel. 300 high carbon steel lumayan. Kalau misalkan kalian ingin menyaingi yang mereka bermain dadu dapetin banyak high carbon steel, ya mungkin kalian bisa pilih high carbon steel ini untuk meningkatkan si vehicle kalian. Sisanya kayak premium metal gampang didapat. Jangan pernah ngambil premium metal sih. Kalau carbon steel, kalau untuk player pemula, sabar aja. Bentar juga nanti kalian bakal numpuk carbon steel. Kalau setiap hari Senin kalian ikut ANPD, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini mah kalau sisa-sisa aja ya. Kalau misalkan ada sisa pecahan item nggak kepake dan cuma bisa beli ini, ya beli gitu. Kalau nggak ya fokus aja ke yang atas. Apakah honing chip? Honing chip kita bisa beli, tapi maksimal dapetnya 72 doang ya. Kalau honing chip ini aku agak kurang sih. Agak kurang gitu ya, 72. Lebih baik ini legendary chip bentar dulu, legendary frag choice box juga nggak worth it untuk event ini. Lebih worth it ini high polymer elite ya. Item parts dan item mobil. Kalau misalkan item ini kalian dapetin di off limits exploration aja. Kalau untuk honing chip kalian dapetinnya dari mana nih? Dari biasanya honing chip dari mana sih? Aku selalu dapat dia selalu naik terus sih. Biasanya di event ini nih, di event ranking honing. Kalian udah punya honing, ya kalian pakai di event honing biar dapat cashback honingnya itu. Jadi kalian nggak cepat habis si honing chipnya ya. Terus biasanya suka dapat di AOD misalkan kalau kalian udah dapetin Superb Shoes Break Choice Box, kalau nggak butuh yang gold, ambilnya honing chip 20. Terus dari event Archipelago Raid, event Island Raid, itu toko-tokonya kan suka ada ini honing chip. Untuk tips yang lainnya kalian bisa nonton video yang ini biar lebih kebayang tentang slot, bagaimana cara memanfaatkannya sebagai free to play. Dan kalau ada event kolaborasi lainnya, kalian lebih baik spending yang mana, bisa nonton video yang ini. Dan itu aja untuk free to play saat ini. Ya, banyak-banyakin cek playlist atau video aku, di situ udah banyak tips-tipsnya. Nggak mungkin aku bahas di satu video, dan kali-kali ya bakal panjang banget kalau misalkan aku bahas di satu video. Dan video ini aja udah panjang, cuman bahas shipping doang Hankun. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, ada saran boleh komen. Dan we'll see you on the next video. Aku Hankun, say goodbye. Bye.